ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat beliau yang setia mengikuti jejak langkahnya. Dan juga semoga tercurah kepada siapa saja yang tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini waktu Indonesia kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada sesi kajian online yang insya Allah pembahasannya pada malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum puasa atau hukum-hukum seputar Ramadan. Dan apa yang kita tempuh di malam hari ini dengan membahas persoalan seputar puasa dan persoalan seputar Ramadan ini menunjukkan akan insya Allah semangat dan juga antusiasme yang tinggi dari hadirin sekalian untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah akan menjelang kurang lebih 2 bulan lagi. Baiklah ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, pada pertemuan kita yang pertama kemarin kita telah mengambil beberapa persoalan dari pembahasan seputar puasa. Yang pertama yang penting untuk kita ingat kembali di sini adalah tentang rukun puasa itu. Bahwa rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah menahan diri dari semua pembatal, makan, minum, dan semua pembatal lainnya dari semenjak terbitnya fajar as-shadiq, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, yaitu dia meniatkan puasanya itu semata-mata dalam rangka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 rukun, kapan dia lakukan? Maka sah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah kita bahas bahwa tidak ada yang wajib dari puasa di dalam Islam selain puasa Ramadan. Adapun selain puasa Ramadan, pada asalnya hukumnya adalah sunnah, artinya tidak diwajibkan. Kecuali kalau itu sifatnya berupa denda atas pelanggaran, disebut dengan puasa kafarah. Yang membayar kafarah seperti kafarah, ya, kafarah atau biasa ditulis dengan kifarat, atau denda seperti denda berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka ada denda yang harus dibayar di luar Ramadan. Begitu juga salah membunuh, ya, keliru dalam membunuh, ya, bunuh jiwa muslim yang diharamkan, ya, maka
Di antara dendanya adalah puasa. Begitu juga seperti misalnya denda zihar yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya. Ini nggak boleh dalam Islam. Maka ada dendanya, denda zihar. Begitu juga ya sumpah yang dilanggar. Ya, dan banyak lagi dalam Islam dari denda-denda yang harus dibayar dengan cara berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang disebabkan karena nazar. Karena nazar. Yang pada asalnya puasa itu nggak wajib bagi dia, namun dengan dia nazarkan maka puasa itu menjadi wajib. Jadi kita simpulkan bahwa tidak ada yang wajib dari puasa di dalam Islam selain puasa Ramadan. Adapun selain dari puasa Ramadan yang wajib hanya puasa membayar denda atau puasa nazar. Selain dari tiga hal ini semuanya hukumnya adalah sunnah. Kemudian ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan yang besar. Ya, di mana diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasanya dilandasi dengan keimanan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan, wahtisaban, dan dia juga mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni untuk dia dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tentunya ini adalah fadlun kabir, karunia yang sangat besar, ya. Allah Azza wa Jalla ampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu hanya dengan berpuasa. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keumuman puasa Ramadan atau selain Ramadan. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dijauhkan wajah seorang dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, ini adalah ganjaran bagi orang yang berpuasa sehari saja. Maka bagaimana dengan orang yang berpuasa sampai 30 hari, sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karunia yang amat besar apabila bisa diraih oleh seseorang. Kemudian bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan yang banyak. Keutamaan yang kita ketahui dari bulan Ramadan yang paling besar, ya, bahwa yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dari jalan petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda dari kebenaran dan kebatilan. Maka di bulan Ramadan ini, ya, karena dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran ini sangat dianjurkan. Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran itu sangat dianjurkan. Ya, sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadarus bersama Jibril di bulan Ramadan, ya, setiap malamnya. Maka begitu juga dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk, ya, dia bisa menamatkan
ya Al-Quran sekali, dua, atau lebih ya di bulan yang agung ini. Maka dia adalah bulan yang sangat agung. Dan cukup juga bahwa pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla mengerjakan ibadah pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia ibadah selama 1000 bulan. Ya, dengan amalan yang sedikit, dengan upaya yang sedikit, namun ganjaran yang luar biasa besarnya ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari disyariatkannya puasa juga banyak. Ya, hikmah dari disyariatkannya puasa di antaranya tazkiyatun nafs, yaitu sebagai pensucian jiwa. Ya, karena dengan seorang ya, menahan diri ya dari makan dan dari minum, ya, di mana sebelum bulan Ramadan dia makan dan minum kapan dia mau, maka akan tertutup ya jalannya syaitan. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam dalam aliran darahnya. Dengan dia menahan diri dari makan dan minum, ya, dan dari segala macam yang membatalkan puasa, maka akan tertahanlah ya potensi-potensi buruk, ya, dan akan teredamlah akhlak-akhlak yang tercela, dan akan semakin tumbuhlah ya nilai-nilai positif, ya, seperti ya akan tumbuh dari puasa tersebut rasa harapan terhadap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, rasa keimanan terhadap balasan akhirat, ya, rasa semangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Begitu juga dalam puasa terdapat tazhid fid dunya wa syahawatiha. Ya, bahwa seorang tertahan dari dunia dan syahwatnya dan akan terdorong kepada ya ganjaran akhirat dan nikmat-nikmatnya. Di samping juga dalam puasa ya seseorang akan tumbuh rasa empatinya kepada sesama, ya, di mana dia ikut merasakan kondisi orang yang tidak punya, orang yang kesulitan makan, orang yang kesulitan minum, sehingga akan tumbuh rasa solidaritasnya dan rasa sosialnya kepada sesama. Artinya dia memiliki faidah ya ukhrawiyah yang besar, faidah akhirat yang besar berupa pahala, dan juga memberikan efek ya faidah duniawiyah yang bermanfaat bagi pribadi dan juga bagi masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Ya, syarat-syarat akan wajibnya puasa Ramadan. Maka barang siapa yang belum terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan puasa Ramadan. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah yang tentunya adalah dia harus muslim atau muslimah. Ya, dia harus muslim atau muslimah. Ya, adapun apabila dia masih kafir atau kafirah, maka tidak wajib baginya mengerjakan puasa. Dan kalau dia kerjakan, ya kalau dia kerjakan puasa, ya maka puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut al-Islam. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah dia harus Islam. Ya, harus Islam. Adapun orang kafir apabila puasa maka tidak diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Fama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka melainkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya semua amalan adalah seorang harus mengerjakannya sebagai muslim. Sebagai muslim. Kemudian apabila si kafir ini masuk Islam, ya apa yang telah berlalu dari bulan Ramadan dalam kondisi kafirnya itu tidak wajib untuk dia qadha. Tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Ya. Yang kedua adalah al-bulugh.
Yang kedua, dia sudah mencapai usia baligh. Ya, sudah mencapai usia 15 tahun atau telah tampak padanya tanda-tanda al-bulugh, tanda-tanda ya seorang itu baligh. Ya, adapun anak kecil ya tidak wajib baginya untuk puasa. Ya, tidak wajib baginya untuk puasa. Namun apabila si kecil ini berpuasa, ya, apabila si kecil ini berpuasa, maka sah puasanya. Ya, apabila dilakukan sesuai dengan aturannya. Ya, artinya semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Dan wajib bagi ya orang tua terkait dengan puasa ini untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa. Itu melatihnya. Ya, berbeda dengan sholat. Ya, kalau sholat ya, baru disuruh untuk sholat ketika usia anak itu berusia 7 tahun. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat dan usia mereka 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul kalau mereka sudah 10 tahun tapi nggak mau sholat. Namun kalau puasa ini lebih dulu nggak apa-apa. Ya, artinya walaupun belum berusia 7 tahun, ya sudah disuruh untuk ikut latihan berpuasa. Untuk ikut latihan berpuasa, kenapa? Karena tabiat manusia suka dengan makanan. Ya, suka makan dan suka minum. Sehingga kalau memang tidak dibiasakan semenjak kecil akan sulit baginya untuk berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah akal. Ya, artinya dia tidak gila. Ya, karena termasuk haddut taklif adalah al-aql. Seorang itu dianggap mukallaf yang memiliki tanggung jawab syariat, dia berakal. Adapun orang gila tidak memiliki taklif, ghairu mukallaf. Ya, tidak punya kewajiban apa-apa. Ya, sampai dia sadar. Kemudian yang keempat adalah sehat. Ya, artinya dia tidak sakit ya dengan sakit yang menghalanginya untuk puasa. Ya. Adapun orang yang sakit maka tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, apabila sakitnya itu menghalangi dia dari berpuasa. Sakitnya itu kalau dia puasa bertambah sakit atau dikhawatirkan meninggal. Ya. Namun apabila si sakit ini tetap memaksakan diri untuk berpuasa, ya maka sah puasanya. Tetap dianggap sah puasanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar. Kemudian dia berbuka, artinya tidak berpuasa, maka dia boleh mengganti puasanya itu di hari yang lain. Nah, apabila si sakit ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti ya hari yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan itu ya untuk dia puasakan di hari yang lain. Yang kelima adalah al-iqamah, artinya dia mukim. Ya, misalnya orang Jakarta di Jakarta, orang Bandung di Bandung, ya orang Surabayanya di Surabaya. Ya, artinya dia mukim. Kenapa? Karena orang yang musafir ya itu ada keringanan untuk dia tidak puasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Namun apabila si musafir ini puasa, sah juga puasanya. Tapi kalau dia tidak puasa, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain. Berdasarkan ayat yang tadi. "Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia ganti di hari yang lain. Kemudian yang keenam, ini khusus untuk perempuan, yaitu dia bersih dari haid dan nifas. Ya, karena tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Namun apabila dia memaksakan diri untuk berpuasa di saat haid dan nifasnya, dia berdosa. Karena haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Ya. Nah, apabila ya selesai dari haid dan nifasnya, kemudian berlalu bulan Ramadan, maka dia ganti. Ya, tinggal dia ganti ya hari yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan untuk dia puasakan di luar bulan Ramadan.
Nah ini 6 syarat. Ya, yang pertama Islam, yang kedua al-bulugh, itu dia harus balik. Kemudian yang ketiga dia berakal, yang keempat dia sehat walafiat. Ya. Kemudian yang kelima dia mukim, artinya tidak safar. Kemudian yang keenam dia tidak sedang haid ataupun nifas. Nah, kapan terpenuhi 6 kriteria ini? Kemudian datang padanya bulan Ramadan, maka berlaku padanya firman Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya adalah tentang dengan apa kita ketahui masuknya bulan Ramadan. Dan dengan apa kita ketahui berakhirnya bulan Ramadan. Ya, masuknya bulan Ramadan berarti berakhirnya bulan Sya'ban, dan berakhirnya bulan Ramadan ya berarti masuknya bulan Syawal. Bagi kita yang awam, patokannya adalah pemerintah. Ya, bagi kita yang awam patokannya adalah pemerintah. Kapan pemerintah menetapkan 1 Ramadan, maka kita ikut. Kapan pemerintah menetapkan 1 Syawal, maka kita ikut. Maka cukup bagi kita ikut. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah kolektif. Ya, ibadah jamaah, ibadah jama'i. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ya, as-shaum yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun nas. Puasa adalah saat orang-orang berpuasa, dan berbuka maksudnya hari Idul Fitri adalah saat orang-orang berbuka. Ya. Namun penting juga untuk kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada ukuran. Ya, ada ukuran dalam menetapkan kapan masuknya bulan Ramadan dan kapan masuknya bulan Syawal. Berkenaan dengan masuknya bulan Ramadan, itu diketahui dengan melihat hilal. Ya, apabila ada satu orang yang dia Muslim, adil, ya, adil di sini maksudnya dia beragama, ya, menyaksikan ya munculnya hilal Ramadan, yaitu berakhirnya bulan Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban dia mengamati posisi hilal. Ya. Apabila teramati sehingga dia melihatnya itu bulan pertama, bulan muda, ya, di awal kali munculnya, ya, maka dia berpuasa, ya, dan ya kesaksiannya itu diterima, kesaksiannya diterima, maka wajib baginya dan juga bagi penduduk negeri tersebut, ya, dengan munculnya hilal Ramadan untuk berpuasa, ya, untuk dia berpuasa. Nah, apabila tidak terlihat, ya, seperti misalnya karena mendung atau hari berkabut, maka dalam hal ini ya cukup ya Islam menunjuki kepada jalan yang paling mudah. Apa itu? Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi hanya dengan 2 cara ini, yang pertama dengan ru'yah, dengan melihat hilal dengan mata telanjang, atau apabila tidak terlihat, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka apabila sudah genap bulan Sya'ban 30 hari, berarti hari ke-31-nya adalah 1 Ramadan. Adalah 1 Ramadan. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Apabila kalian menyaksikannya, maka puasalah. Fa in ghumiya 'alaikum fa akmilus Sya'ban 30. Tapi kalau terhalangi kamu dari pandangannya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi kalau nggak ada seorang pun yang bersaksi melihat, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Kemudian berkenaan dengan hilal Syawal ini berbeda. Adapun terkait dengan hilal Syawal ini disyaratkan 2 orang yang melihat. Ya, apabila ada 2 orang Muslim yang adil, yang beragama, bersaksi bahwa dia melihatnya, maka kesaksian diterima dan ya berarti ya besok ya Lebaran. Ya, apabila tidak ada yang bersaksi, seperti misalnya ya harinya berkabut atau mendung, berawan sehingga tidak tampak hilal Syawal dan tidak ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal Syawal, maka ya genapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi sesederhana itu dalam Islam. Ya. Kalau terlihat dengan mata telanjang, maka puasa. Kalau tidak terlihat, ya maka tunda sehari lagi. Kalau terlihat dengan mata telanjang hilal Syawal, maka besok Lebaran. Kalau tidak terlihat, maka puasa sehari lagi. Ya, semudah itu ya dalam al-Islam dalam menetapkan awal dan akhir bulan. Kemudian yang berikutnya adalah waktu niat ya dalam puasa Ramadan dan hukumnya. Kapan seorang ya diharuskan meniatkan ya untuk puasa? Yajibu 'ala shaim an yanwiya shiyam wa yaruknu min arkanihi kama madha. Seperti yang telah berlalu penjelasannya bahwa termasuk dari rukun puasa adalah niat. Yaitu mendatangkan niat. Ya. Niat yang dimaksud di sini adalah al-qasd. Di mana dia melakukannya dengan ya dengan pilihannya, dengan kehendaknya. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Untuk puasa Ramadan, begitu juga puasa kafarah, begitu juga puasa qada Ramadan, begitu juga puasa nazar. Ya, niatnya itu harus diinapkan pada malam hari. Ya, harus diinapkan pada malam hari. Ya, diinapkan pada malam hari walaupun ya sebelum datangnya waktu fajar 1 menit. Ya, makanya kalau di Indonesia biasanya setelah tarawih itu ibu-ibu atau jamaah masjid baca nawaitu shauma ghadin kan an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, atau di waktu imsak misalnya. Ya, melalui corong masjid mereka baca lagi niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ya, niat yang dibaca setelah tarawih atau ya, di saat sahur itu niat yang diinapkan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan malam yubayyitis siyami qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari sebelum fajar, maka kalau dia puasa besok, maka nggak ada puasa baginya. Jadi niat ini ya, yang maksud dengannya adalah al-qasad. Ini maksud dengan niat ini adalah al-qasad, yaitu memaksudkan, ya, menyengaja untuk ya meniatkan. Ini merupakan ya rukun dari rukun-rukun puasa. Ya, kita mengenal ada 2 rukun seperti yang sudah disebutkan di awal pembahasan, maka dia harus niatkan puasanya itu semenjak malam hari sebelum fajar. Ini untuk puasa wajib. Ya, ini untuk puasa wajib. Qala faman nawa shauman fin nahari wa lam yat'am syai'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu'. Nah, gimana kalau misalnya orang tersebut belum sempat niat di malam hari? Ya, kalau puasanya puasa wajib maka tidak ada puasa baginya. Ya, tidak ada puasa baginya. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, dia baru niatnya siang, ya, maka sah bagi dia puasa hari itu
selagi dari fajar sampai dia niat itu dia belum makan apapun. Belum makan apapun dan belum minum apapun. Ya, misalnya seorang ya dia belum makan dari pagi, belum minum apapun dari pagi, kemudian jam 10 dia mengatakan saya niat puasa hari ini. Artinya dia baru niat siangnya. Ya, maka boleh kalau puasanya puasa sunnah. Namun kalau puasa itu puasa wajib, ya maka nggak sah. Kenapa? Karena meniatkan puasa sejak malam untuk puasa wajib ini rukun. Hukumnya rukun. Qala fayajuzu biniyatin minan nahar. Ya. Maka boleh kalau puasanya puasa sunnah, dia niat dari siang. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, tapi dengan syarat dia belum makan apapun. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal indakum min syai', apa kamu punya makanan? Faqulna la, kata Aisyah tidak. Qala fa inni idan shaim, kemudian Nabi berkata, kalau gitu aku puasa hari ini. Jadi itu puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanaqid bin niyati minan nahar. Adapun puasa wajib, ya niat itu nggak dianggap sah kalau dimulainya siang. Ya harus dengan dia inapkan. La budda fi min niyatil lail. Ya harus ya niatnya itu semenjak malam. Nah sekarang misalnya bulan Ramadan, puasa 30 hari atau 29 atau 30 hari. Apakah cukup dia niatkan sekali saja di awal Ramadan? Karena dia bilang, ya nawaitu shauma ghadin dan adai fardhu syahri. Aku niat untuk puasa ya besok ya sebagai kewajiban ya puasa sebulan penuh. Atau dia harus niatkan setiap malamnya. Sebagian ulama mengatakan dia harus niatkan setiap malamnya. Ya. Namun pendapat yang dikuatkan oleh sekumpulan ulama yang lain cukup niat sekali ya di awal Ramadan. Ya, dia niatkan untuk sebulan penuh. Ya, tapi kalau dia perbaharui niatnya itu setiap malamnya, maka itu ya lebih bagus dan mustahab hukumnya. Tapi kalau dikatakan cukup, maka jawabnya adalah cukup. Ya, cukup diniatkan ya puasa ya untuk sebulan penuh, sekali dia niatkan. Ya, tapi lebih baiknya dia niatkan setiap malamnya. Dan niat tempatnya tentu di hati. Ya, dan dengan seorang itu sahur, itu pada asalnya itu sudah dianggap niat. Ya, tentunya niat itu artinya adalah al-qasd, ya, bermaksud untuk puasa besok gitu kan. Maka dengan dia sahur itu sudah dinilai niat. Sudah dinilai sebagai niat. Selanjutnya, ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah pembahasan tentang al-a'dzar al-mubihah, uzur-uzur atau alasan-alasan yang membolehkan untuk seorang itu tidak berpuasa. Ya, lil fitr, muftiratus shaim, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Wa fi mas'alatan, di sini ada dua persoalan. Yang pertama, al-a'dzar al-mubihah lil fitr fi Ramadan. Apa aja? Ya, alasan-alasan yang membolehkan seorang itu ya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Qala bayanul fitr fi Ramadan li ahadil a'dzar at-taliyah. Yubahul fitr fi Ramadan li ahadil a'dzar at-taliyah. Dikatakan boleh ya tidak berpuasa di bulan Ramadan ya apabila memiliki ya beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah al-marad wal kibar. Ya, apakah orang itu sakit atau sudah terlalu jompo, sudah terlalu tua, sudah terlalu renta sehingga tidak sanggup lagi untuk puasa. Fa yajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitr. Boleh bagi orang yang sakit di mana sakitnya itu bisa diharapkan sembuh ya
dari sakit yang bisa diharapkan sembuh untuk tidak berpuasa. Ya, misalnya seorang itu sakit, kalau puasa itu akan menyulitkan dia atau menambahnya sakit, ya, dan sakitnya ini dari jenis penyakit yang masih bisa diharapkan ya penderitanya itu sembuh kembali. Maka boleh baginya untuk ya dia tidak berpuasa. Fa idza bari'a, nah, apabila dia sembuh dari sakitnya tadi, wajib alaihi qada al-ayyam allati aftaraha. Wajib baginya untuk mengqada, mengganti hari-hari yang dia nggak puasa di bulan Ramadan. Dia ganti di luar Ramadan. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia berbuka, maka dia ganti pada hari yang lain. Ya. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu fil fitr huwa al maradu alladhi yashuqqu 'ala al marid as-siyam bisababih. Tapi ingat bahwa penyakit yang ya penderitanya itu diberi keringanan untuk dia tidak puasa, itu adalah penyakit yang penderitanya itu kesulitan kalau dia berpuasa karena sakitnya. Qala amal marid alladhi la yurja bur'uhu, adapun penyakit yang sulit diharapkan sembuh, ya, awal ajiz anis siyam, ajizan mustamiran kal kabir, atau orang yang tidak sanggup untuk berpuasa terus menerus seperti orang yang sudah jompo, ya, fa innahu yuftir wala yajibu alaihi al-qada. Maka dia nggak usah puasa Ramadan dan tidak usah membayar qada, nggak usah menggantinya. Kenapa? Karena penyakitnya penyakit yang sulit diharapkan sembuh. Ya, seperti misalnya penyakit gula yang sudah stadium lanjut, ya, ini kan sulit untuk diharapkan sembuh. Ya, begitu juga orang yang sudah jompo, ya, yang tidak sanggup untuk puasa, ini juga sulit diharapkan pulih, ya, kemampuannya. Maka orang-orang ini tentunya yang wajib baginya adalah tidak berpuasa, ya, karena berpuasa baginya akan mencelakakannya, akan memudaratkannya. Kemudian apakah dia harus mengqadha nanti karena penyakitnya adalah penyakit yang sulit diharapkan sembuh, atau dia itu orang yang sudah jompo yang memang tidak sanggup untuk berpuasa selamanya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk qadha. Lantas apa yang wajib baginya? Wa innahu talzamahu fidyah. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Apa yang fidyah yang dimaksud? Bi an yut'im an kulli yaumin miskinan. Dia ganti setiap hari yang dia nggak puasa dengan memberi makan orang miskin. Ya, dia ganti ya setiap hari yang dia nggak puasa itu dengan dia memberi makan orang miskin. Karena Allah Azza wa Jalla ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam in kana at-takhir bainahuma fi awwal ma farada siyam. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udhur. Nah, ketika seorang tidak sanggup ya untuk mengerjakan puasa, maka gantinya adalah memberi makan. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, wa amma asy-syekh al-kabir, adapun ya aki-aki yang sudah tua, ya, idza lam yutiqus siyam, jika dia sudah tidak sanggup lagi puasa, faqad at'ama Anasun ba'da makabir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, saat dia sudah ya lanjut usia, Anas sendiri memberi makan, ya, membayar fidyah. Aman atau amain itu berlangsung selama setahun atau 2 tahun. Maksudnya 1 Ramadan atau 2 Ramadan. An kulli yaumin miskinan. Ya, dia beri makan orang miskin setiap harinya. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Tentang laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia, la yastati'ani an yasuma, yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, fal yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Maka cukup dia beri makan setiap hari yang dia nggak puasai itu
dengan memberi makan orang miskin. Berarti kalau misalnya 30 hari berarti 30 orang miskin. Qala fayut'imul ajiz anis siyam ajizan la yurja zawaluhu. Maka orang yang tidak sanggup untuk puasa, ya artinya nggak sanggup di sini udah dijelasin ya. Maksudnya adalah siapa? Maksudnya orang yang sudah jompo. Jadi jangan muncul lagi nanti saya nggak sanggup, nggak bisa. Ya, sedangkan dia masih muda, nggak boleh seperti itu. Ya, yang dimaksud tidak sanggup di sini sudah dijelaskan. Ada dua kriteria. Yang pertama adalah disebabkan karena sakit yang tidak atau yang sulit diharapkan sembuh. Yang kedua adalah orang yang sudah jompo, ya, yang sudah renta, sudah lanjut. Ya, adapun masih 30, 40 dia bilang nggak sanggup. Kecuali kalau memang dia punya penyakit yang sulit diharapkan sembuh. Qala fayut'imul ajiz an siyam ajizan la yurja zawaluhu bimaradin aw kibarin an kulli yaumin miskinan nisfu sa'. Berapa banyak yang harus dia kasih makan orang miskin ini? Dia kasih makan nisfu sa'in min burrin aw tamrin aw urzin. Ya, setengah sa'. Setengah sa' dari bur, gandum atau kurma atau beras. Aw nahwiha min qutil balad. Atau yang semacamnya dari makanan pokok penduduk negeri. Ya, kalau di kita beras, pakai beras. Wa miqdarus sa', ukuran satu sa' itu kiloan warubu' takriban. Ya, satu sa' itu 2 kilo seperempat. Ya, berarti kalau satu sa' itu untuk 2 orang. Ya, bayangkan yang harus dia beri makan satu orang itu cukup setengah sa'. Ya, jadi 1 kilo seperempat, ya boleh dia kasih ke satu orang. Fa yakunul it'am an kulli yaumin. Sehingga ya berapa yang harus dia keluarkan dari setiap harinya? Kilogram wa mi'a wa khamsa wa ishrina graman. Ya, kalau tepatnya 1 kilo 125 gram. Ya, tepatnya. Tapi kalau mau dilebihkan juga tidak mengapa. Ini untuk takaran satu orang. Ya, ini untuk takaran satu orang. Jadi tinggal dia kalikan 10, berarti ya tinggal kalikan 30, ya berarti semuanya menjadi 30 kiloan. Ya, 30 kilo lebih lah. Hadza wa in shamal marid, tapi kalau si sakit ini puasa, ya, sahha siyamu wa ajza'uhu. Ya, puasanya dianggap sah, ya, dan tunai. Ya, artinya dianggap sah dan juga terangkat kewajibannya. Artinya tuntas. Nah, ini yang pertama, ya, kita simpulkan dulu. Jadi uzur atau alasan di mana seorang boleh untuk berbuka, artinya boleh untuk dia tidak berpuasa, ya. Yang pertama adalah ya disebabkan karena sakit. Ya. Cuman diingat bahwa sakitnya di sini adalah harus sakit yang menyulitkannya puasa. Bukan sakit pusing sedikit, sakit gigi sedikit misalnya, sakit capek sedikit. Bukan, tapi sakit yang menyulitkannya untuk melanjutkan puasa. Ya. Nah, kemudian penyakit ada 2 macam. Ya, ada yang diharapkan sembuh, ada yang sulit diharapkan sembuh. Yang diharapkan sembuh, ya, kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan maka dia qada. Ya, qada itu maksudnya dia ganti dengan puasa juga. Berapa hari dia nggak puasa di bulan Ramadan karena sakit? 5 misalnya, maka 5 hari dia ganti di luar Ramadan. Adapun kalau sakitnya adalah sakit yang sulit diharapkan sembuh, ya, begitu juga sama seperti hal ini adalah ya orang-orang yang sudah jompo, ya, yang sudah tidak sanggup lagi untuk puasa selamanya. Artinya sudah ya tidak memiliki kemampuan untuk puasa. Ya, ini hukumnya sama. Orang yang sakit dari penyakit yang sulit diharapkan sembuh, begitu juga orang yang sudah renta, yang sulit untuk puasa, tidak sanggup lagi puasa. Maka ya apabila mereka tidak puasa di bulan Ramadan, ya apabila mereka tidak puasa di bulan Ramadan, ya tidak ada kewajiban untuk mengqadha.
Ya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Lantas apa kewajibannya? Kewajibannya adalah cukup ya dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin ya sejumlah berapa hari dia nggak puasa. Ya, dan kadar yang dia kasih makan itu setengah sok. Setengah sok itu ya ukuran beras 1 kilo 125 gram. Kalau 30 hari dia nggak puasa, maka tinggal dikalikan 30. Tapi kalau misalnya si sakit ini baik yang diharapkan sembuh atau yang tidak diharapkan sembuh itu puasa, maka sah puasanya. Maka dianggap sah puasanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, mungkin ini aja untuk kajian kita malam hari ini, Bu. Karena takut kebanyakan juga, karena kan banyak masalah kalau fikih itu agak bercabang pembahasannya. Biar bisa diliput. Syukron. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Teman-teman, beberapa poin yang sudah kita dengarkan kembali, sudah kita bahas kembali. Silakan kalau sudah ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Sudah ada? Kalau belum, Ustadz ini ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya banyak hutang di masa lalu, baik dulu ketika hamil melahirkan, yang semestinya seharusnya saya bisa membayarnya, tetapi karena lalai dan bodohnya di masa lalu, saya terlewatkan begitu saja. Dan dengan yang lain-lainnya saya tidak ingat. Apakah saya boleh mencicil bayar-bayar tersebut dengan fidyah? Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Ya, tidak puasa disebabkan karena hamil, ya, karena hamil atau menyusui, ya. Ini diantara uzur yang nanti juga kita bahas, ya, untuk seorang itu boleh tidak puasa, ya. Persoalan bahwa si ibu ini tidak puasa, kemudian tidak menggantinya, maka apa kewajibannya? Ya, kewajibannya apabila ya dia tidak berpuasa ya disebabkan karena khawatir akan keselamatan diri dan janinnya, ini bagi wanita yang hamil, ya, maka dalam konteks seperti ini wanita yang hamil ya dan menyusui ya apabila dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ya maka dia wajib untuk ya mengqadha, ya. Di sini kita baca aja. Qala wa taqdil hamil wal murdi makan al ayyam allati aftarataha wa dhalika in khafata ala nafsayhima fa in khafatil hamil atau hamil ma'a dhalika ala janiniha aw al murdi ala radi'iha at'amat ma'al qada, ya, at'amat ma'al qada an kulli yawmin miskinan, ya. Di sini dikatakan ya wanita yang hamil dan menyusui dia mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa. Yang demikian itu apabila kekhawatirannya terhadap dirinya, keselamatan dirinya. Fa in khafatil hamil ma'a dzalika 'ala janiniha, tapi kalau misalnya kekhawatirannya itu double terhadap diri dan juga terhadap janinnya, awil murdi 'ala radi'iha, atau wanita yang menyusui juga dia mengkhawatirkan susuannya, at'amat ma'al qada an kulli yaumin miskinan. Jadi dia harus menggabungkan ya antara qada dengan fidyah. Ya.
Dia gabungkan antara qada dan fidyah. Ya, jadi kondisinya ibu ini kalau misalnya ketika itu nggak puasa karena khawatir terhadap dirinya, maka cukup dia mengqada. Ya, cukup dia mengqada. Tapi kalau kekhawatirannya terhadap dirinya dan juga terhadap janinnya, maka dia mengqada dan membayar fidyah. Nah, nah persoalannya gimana? Ini udah lewat panjang, boleh nggak dicicil? Nah, boleh. Ya, dicicil. Ya, yang diingat dari berapa hari yang dia nggak puasa. Ya, apakah di saat dia hamil atau di saat dia sedang menyusui. Ya, dia cicil puasa atau fidyahnya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Tafadholi Usti Susi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau seandainya ada kasus, ada seorang laki-laki, dia udah umurnya 62 tahun, tapi ternyata di rumah dia puasa, sahur segala macam barengan. Ternyata di luar, kalau keluar, kalau siang tuh kadang-kadang ternyata dia buka. Kita juga baru tahu kasusnya seperti itu. Nah itu gimana hukumnya Ustadz? Apakah kita sebagai keluarga atau saudara harus menggantikan? Orangnya sih masih hidup. Kasusnya ada 2 kasus. Yang satu udah meninggal, yang satu masih hidup. Jadi kita sebagai keluarga harus bagaimana Ustadz? Apakah kita harus membayar denda atau fidyah atau apa yang harus kita keluarga harus lakukan Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, wayakum. Yang pertama dicari tahu dulu sebenarnya. Bisa jadi dia nggak tahu hukumnya. Bisa jadi dia nggak tahu ya hukumnya bahwa boleh bagi orang yang sudah tidak sanggup berpuasa untuk tidak puasa. Tapi kalau umur 60-an itu biasanya masih sanggup. Ya, udah nggak sanggup tuh mungkin di atas 70, 80 itu udah nggak sanggup. Wallahu a'lam kalau emang dia punya penyakit. Ya, jadi mengetahui hukum fikih itu sebenarnya kemudahan bagi kita. Ya, di antaranya kasus seperti ini. Ya, dia harus sembunyi-sembunyi puasa, padahal dia nggak sanggup untuk puasa. Ya, maka dicari tahu dulu tentang kondisi dia sebenarnya seperti apa. Apakah dia nggak sanggup, ya dikarenakan sakit, maka kalau memang dia tidak sanggup karena sakit, maka diberitahu, maka nggak usah bersembunyi-sembunyi. Atau bisa jadi dia itu sanggup berpuasa, namun ya orangnya memang ya tidak mau puasa, nakal gitu ya. Nah, kalau kasusnya yang kedua karena dia nakal, karena dia tidak ingin terikat dengan syariat, maka yang seperti ini diajak untuk bertaubat. Ya, diajak untuk bertaubat. Ya. Adapun menggantikan puasa orang yang sengaja nggak puasa, ini nggak ada tuntunannya. Ya, nggak ada tuntunannya. Orang yang lalai dari puasa kemudian anaknya menggantikan puasanya, ini nggak bisa. Ya, artinya ini adalah dosa dia yang menanggungnya itu. Ya, si anak tidak bisa menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja oleh orang tua yang memang lalai dalam mengerjakan puasa Ramadan. Ya, bukan puasa hutang yang seperti itu. Ya, karena dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Ya, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu nggak ada kewajiban mengqadha. Ya. Artinya luput saja dari dia kewajiban itu. Ya, sehingga dia tidak bisa meralatnya dengan mengqadha, itu hukuman yang paling berat sebenarnya. Ketika ibadah yang dia tinggalkan nggak bisa diralat lagi. Keenakan kalau orang yang sembarangan meninggalkan puasa kemudian bisa diqadha, itu keenakan. Maka akan sulit bagi dia ketika ibadah itu nggak bisa diqadha, nggak bisa diralat dengan mengqadhanya. Jadi itu pendapat yang benar dari hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Jadi nggak bisa diqadha. Karena nggak bisa diqadha, anaknya pun nggak bisa menggantikannya. Ya.
Nah, yang bisa diqadha itu yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan karena punya uzur. Kemudian lepas Ramadan atau di bulan Ramadan masih ada meninggal. Ya, atau lepas Ramadan dia belum sempat bayar, kemudian meninggal. Maka dia dianggap orang yang punya hutang. Orang yang dianggap punya hutang puasa, maka boleh ketika itu walinya untuk ya menggantikan puasanya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Uti, Assalamualaikum Uti, saya bisa nanya ke Pak Ustadz Uti? Ya, tafadholi Uti Syarifah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Waalaikumsalam. berikan sehat walafiat beserta keluarga. Pertanyaan saya, saya punya teman Pak Ustadz. Waktu dia nikah, dia kawin sama orang yang non Muslim. Nah, si non Muslim ini yang suaminya ini masuk Islam Pak Ustadz. Tetapi nggak lama setelah itu berapa setahun atau itu walaupun setahun tidak yang si suaminya yang masuk Islam ini tidak pernah mengerjakan sholat atau puasa Pak Ustadz. Nah setelah itu diketahui ini suaminya masuk ke agama Kristen lagi. Nah dia minta sajas dengan saya. Icun bagaimana kalau katanya itu yang bilang ke saya, bagaimana kalau misalnya saya bersuamikan dia, saya bilang kalau dia sudah murtad begitu berarti kau tidak sah itu kumpul lagi sama dia. Itu jawaban saya Pak Ustadz, nggak tahu benar apa enggak. Yang kedua pertanyaan saya, dia masih hidup bersama dengan suaminya yang sudah non Muslim ini Pak Ustadz. Dia selalu, ini teman saya sekarang udah berjilbab, itu sholat terus, puasa terus, tapi suaminya begitu. Dia bertanya lagi sama saya, kalau saya melaksanakan sholat dengan puasa bagaimana hukumnya? Saya cuman menjawab dengan sepengetahuan saya bilang nggak sah, kamu nggak diterima sama Allah. Apakah benar Pak Ustadz perjawaban saya itu atau bagaimana hukumnya? Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalnya seorang suami dalam hal ini murtad, maka muslimah yang menjadi istrinya ini hukumnya difasakh nikahnya, dihapus pernikahannya. Karena nggak halal wanita muslimah berada di bawah pernikahan dengan suami yang non muslim. Ya, seperti itu. Nah, kalau pernikahan itu terus dilanjutkan, ya dalam kondisi si suami itu beragama di luar Islam, maka kehidupannya di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdosa ya, sepanjang harinya, sepanjang waktunya. Ya, kumpulnya juga dinilai dosa, bukan dinilai sebagai pahala. Adapun yang berkaitan dengan ibadahnya si muslimah, seperti sholatnya, puasanya, atau yang lain sebagainya, kalau dilakukan dengan benar, maka itu sah ya, dan diterima. Namun ya ini dua persoalan yang berbeda. Ya, kondisi bahwa dia berdosa, ya, masih berkumpul dengan laki yang bukan ya, suami yang beda agama, ya, suami yang non muslim, ini persoalan tersendiri. Adapun persoalan ibadah dia kepada Allah, ya, maka apabila dilakukan dengan benar maka sah, selagi dia tidak menghalalkan apa yang dia lakukan tuh. Kalau dia menganggap apa yang dia lakukan, ya, menganggap bolehnya bersuamikan non muslim, berarti dia jatuh kepada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia masih menganggap bahwa ini adalah maksiat, ya, dan dia tahu bahwa dia terus dalam kehidupan seperti ini dia berdosa, ya, maka ibadah yang dia kerjakan kepada Allah dari sholat puasanya itu sah. Allahu a'lam. Gimana Uti Syarifah? Ya, terima kasih Pak Ustadz.
karena sampai sekarang mereka masih kumpul Pak Ustadz. Tapi memang teman saya ini selalu melaksanakan sholat dengan puasanya dengan rajin, dan dia juga berjilbab, Pak. Cuman Ya, ya. mesti dinasihati nih Bu, mesti dinasihati. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nanti saya juga udah berapa kali bilang ke dia, tapi karena berat mungkin Pak Ustadz ya, karena ya nggak tahu deh Pak. Ya, Mungkin diajakin bermajelis ilmu Uti Syarifah. Jadi bisa dengerin Ustadz setiap waktu. Nanti kan Ustadz ada wejangan-wejangan, mudah-mudahan bisa memperluas, membuka cakrawala dia terhadap Islam. Insya Allah Uti, karena saya berapa kali juga ngajak dia ngaji, cuman karena dia sibuk kerja kan ya. Dia bilang alasannya sibuk, nggak bisa ada waktu. Cuman ya saya tetap Uti, saya selalu bicara sama dia. Saya bilang kasihan kau, kasihan. Saya bilang dengan bersuamikan yang non Muslim, sedangkan kau sudah sholat, sudah puasa, semua dikerjain Uti, sedekah. Cuman suaminya ya begitu, tetap masih kumpul mereka. Iya. Insya Allah Pak Ustadz, mudah-mudahan diberi petunjuk dengan Allah yang baik, biar dia dengan berpikir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau belum, ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mendengar ketika Ramadan akan datang dan kita diwajibkan bergembira menyambutnya. Apakah dengan melaksanakan amalan-amalan misalnya seperti sekarang, kita ikut kajian mempersiapkan Ramadan, kemudian di rumah kita juga bilang suami dan anak-anak harus siap-siap, apakah ini dapat pahala Ustadz? Dan apakah pahalanya juga bisa didouble-doublekan Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jadi bergembira dengan kedatangan musim ibadah, ya itu adalah bergembira dengan ketaatan, bergembira dengan membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bagian dari keimanan. Maka mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, ya dengan memberi kabar kepada sesama, ya, dengan mengingatkan sebentar lagi Ramadan, persiapkan diri ya, dengan ilmu yang bermanfaat, berbagi dengan sesama tentang ya, pengetahuan dari fikih-fikih Ramadan yang dibutuhkan. Ini bergembira yang benar. Ya, adapun sekedar mengabarkan akan kedatangan Ramadan, ya, tanpa diiringi dengan kegembiraan, tanpa diiringi dengan keinginan untuk ya membenahi ibadah, meluruskan niat, tanpa ada nasihat yang disampaikan ya akan keutamaan Ramadan, ya, maka ini kegembiraan yang kosong sebenarnya. Sebagaimana yang kita lihat pada sebagian ya broadcast yang beredar, ya, yaitu berita akan kedatangan Ramadan yang tanpa diiringi dengan nasihat dan wejangan. Ya, jadi berkabar akan kedatangan Ramadan, ya, bergembira dengan kedatangan Ramadan yang diiringi dengan nasihat dan wejangan, mengingatkan untuk seorang itu bersiap secara mentalnya, ya, bersiap secara keilmuannya, ya, atau diiringi dengan berbagi ilmu ya dalam broadcastnya, ya, ini yang benar insya Allah. Dan tentunya seorang mendapat pahala atas kegembiraannya terhadap ketaatan, ya, dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pahala bergembira, pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pahala ya, merindukan kebaikan, ya, merindukan akhirat, tentunya ya besar sekali pahala yang akan dia raih dari kegembiraannya ya dalam menyambut Ramadan. Allahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh diniatkan dari awal atau dibayar di awal, Ustadz, untuk fidyah orang tua saya? Dia sudah tua sekali, Ustadz. Fisiknya juga sudah lemah dan seringkali sudah hilang ingatan. Tapi kadang-kadang masih ingat 1-2 kali dan ingat untuk sholat. Jadi dari awal apakah boleh langsung 30 hari kita bayar fidyah karena mengingatkan kondisi orang tua saya yang demikian. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Waalaikumsalam. Ya boleh di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan langsung dibayarkan tuh 30 hari. Ya, boleh. Jazakallah khair. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Kalau belum, ini ada tentang niat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan tentang niat. Saya kurang mendengar lengkap. Tadi Ustadz bilang boleh kita niatkan di awal bulan, tapi yang lebih baik tiap hari. Dan niatnya itu tadi Ustadz mengucapkan nawaitu shomagodin. Jadi niatnya seperti apa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Jadi saya bacakan nawaitu shomagodin itu karena memang populer ya di masyarakat kita. Adapun niat itu harusnya dilakukan ya tanpa dilafalkan, tanpa talaffuz. Karena niat itu amalan hati. Artinya gini. Artinya kalau misalnya seorang melafalkan nawaitu shomagodin namun hatinya itu tidak meniatkan, maka nggak yang diukur adalah apa yang ada dalam hati, bukan apa yang terucap di lisan. Karena niat adalah amalan hati. Ya. Nah, kemudian niat itu ya bisa berupa Anda bangun untuk sahur itu sudah dinilai sebagai niat. Ya. Niat itu ya memaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu bisa didatangkan dengan hati. Tanpa talaffuz, tanpa melafalkan apapun. Adapun nawaitu shomagodin itu hanya ya karena itu yang populer, maka saya sekedar mencontohkan di masyarakat kita seperti itu. Dan itu sah bagi mereka. Ya, sah dalam Islam. Ya, seorang melafalkan niat yang ada dalam hatinya. Jadi yang dianggap adalah apa yang ada dalam hatinya, gitu ya. Adapun lafalnya ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Tapi intinya yang menjadi ukuran niat itu apa yang ada dalam hati. Nah, kemudian niat itu ya kalau ingin dia niatkan di awal Ramadan saja boleh untuk sebulan penuh. Cuman yang utama adalah dia perbarui setiap malamnya. Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih boleh ada pertanyaan Ustadz? Silakan. Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Kalau belum ada, Ustadz mohon nasihatnya. Bila Ramadan datang, itu banyak sekali broadcast atau orang maaf-maafan, minta maaf dengan mengatakan Ramadan datang, saya minta maaf. Apakah kalimatnya boleh seperti itu, Ustadz? Padahal kalau minta maaf kan, ya kalau kita salah, kita minta maaf. Tetapi kasus yang kedua, Ustadz, saya punya masalah dengan keluarga, adik sama kakak saya. Rasanya mengganjal. Dan momen Ramadan ini saya mau jadiin, saya minta maaf. Apakah itu diperbolehkan atau bertentangan dengan syariat kalau minta maafnya karena datang Ramadan dan memang karena saya juga salah? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, jadi yang namanya minta maaf itu apabila terjadi suatu kesalahan. Ada memanfaatkan momen Ramadan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ya, sehingga beredar broadcast menjelang Ramadan ya, untuk saling maaf-maafan. Ya, hal ini bisa dikatakan ya baik dari sisi yang namanya minta maaf apa yang salah. Tapi dari sisi bahwa ini dikaitkan dengan ibadah Ramadan itu bisa jatuh kepada kebid'ahan. Ya, bisa jatuh kepada kebid'ahan. Jadi yang utamanya adalah proporsional. Ya, minta maaf hanya dalam urusan yang memang kita melakukan kesalahan di sana. Kita khawatir kalau yang seperti ini dibuka pintu lebar-lebar, ya akan menjadi sebuah kebid'ahan.
Setiap Ramadan minta maaf tanpa ada salah, tanpa ada ya khilaf, ya selalu muncul ya kebiasaan saling bermaaf-maafan yang sebenarnya kosong dari makna. Ya, yang kita sendiri pun tahu dan kita semua juga bisa merasakan bahwa itu kosong dari makna. Ya. Adapun orang yang berbuat salah pada saudaranya minta maaf segera mungkin. Ya, nggak usah lagi nunggu Ramadan. Dan itu akan lebih dihargai. Tiga, dia minta maaf bukan bertepatan dengan momen Ramadan. Apalagi minta maafnya hanya berupa broadcast, ya, yang tidak spesifik atas kasusnya. Maka orang yang merasa dizalimi menganggap bahwa ini hanya broadcast biasa. Ya, maka saya sarankan kalau Anda punya salah kepada saudara atau kepada abang atau kepada adik, ya minta maaf segera sebelum datangnya Ramadan. Karena belum tentu semua orang akan mendapatkan bagian dari Ramadan. Ya, nggak semua kita akan sampai kepada Ramadan. Ya, bagaimana disabdakan Nabi SAW, "Man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka minta dihalalkan sekarang sebelum datang waktu tidak lagi diterima dinar dan tidak lagi diterima dirham. Kan jangan tunggu sampai datangnya Ramadan sehingga nanti dianggap ya minta maafnya hanya minta maaf yang hampa. Ya, apalagi kalau hanya mengandalkan broadcast. Ya, jadi lebih baik ya kalau memang punya kesalahan minta maaf sekarang. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini minta nasihat lagi Ustadz, kalau belum ada dari pertanyaan langsung. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas penjelasan ilmunya tadi Ustadz. Yang ingin ditanyakan, kalau saya punya anak umur 10 tahun Ustadz, kemudian yang satunya 11 tahun. Saya ingin mewajibkan yang si kakaknya ini untuk berpuasa. Tapi biasanya si kakak ini suka ngelihat kelakuan adiknya, sedangkan adiknya baru 10. Apakah pemberlakuan wajib puasa terhadap anak-anak saya ini diperbolehkan, Ustadz? Dan kalau diperbolehkan, bagaimana ketentuannya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, seperti tadi telah dijelaskan, dibiasakan, mulai dilakukan pembiasaan. Sahur ikut-ikut sahur, ya, buka ikut-ikut berbuka, siang nggak boleh ada makanan, ya, nggak boleh ada makanan. Kalau mereka makan diingetin, sekarang lagi puasa, ya. Maka ini cara pembiasaannya. Kalau memang sudah dibiasakan sejak kecil, bahkan anak-anak usia 10-11 tahun itu sebenarnya sudah harus bisa puasa sampai tamat. Ya, jadi cara pembiasaannya seperti tadi, ya, bangunin ikut sahur, bangunin mereka. Berbuka ikut kumpul sama keluarga, berdoa menjelang berbuka, ya, sehingga ikut merasakan hadirnya bulan yang agung ini. Ya, itu juga tidak berikan jajan misalnya untuk jajan makanan, ya, dengan sebutkan alasannya karena kan sekarang lagi puasa, ya. Kemudian diawasi untuk tidak makan di waktu siang, ya. Kalau minta makan dinasihatin nanti sebentar lagi buka, nanti makannya, ya, sambil diperhatikan kepada kondisinya. Insya Allah kalau anak-anak itu terbiasa semenjak kecil, nanti ketika dia balik ya tidak akan sulit baginya untuk puasa. Allahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan, boleh? Ya, silakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau di Amerika itu banyak sekali kita punya ornamen-ornamen menyambut Ramadan. Khususnya ini buat anak-anak Ustadz. Jadi ada tulisan Welcome Ramadan atau semacam itu, Selamat Ramadan yang ditempelin di dinding-dinding atau di rumah-rumah, di dalam rumah Ustadz. Seperti halnya juga mungkin ada mereka di sekolah-sekolah anak-anak
ketika perayaan Christmas atau Tahun Baru. Jadi ada tulisan Selamat Tahun Baru, Selamat Natal. Apakah ini termasuk tasyabuh Ustadz, ikut-ikutan mereka? Atau apakah kalau untuk anak-anak karena dianggap memotivasi, jadi diperbolehkan? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, ya ini termasuk perkara adat ya, kebiasaan sebenarnya. Ya, dia tidak termasuk dalam kategori ibadah. Tampaknya boleh yang seperti itu, ya. Apalagi untuk anak-anak, ya, agar sebagai edukasi buat mereka, ya, bahwa harus berbahagia dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, dan juga memotivasi mereka untuk mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, walaupun ya pada hakikatnya nanti hal itu semua tidak ada manfaatnya. Ya, artinya karena memang kondisi ya zaman kita seperti sekarang ini, bahwa hal-hal yang seperti itu ya kadang dianggap sebagai sebuah motivasi, dianggap sebagai sebuah wujud kegembiraan, ya, dan nuansa-nuansa Islami yang seharusnya sulit untuk dihadirkan. Maka saya anggap ya mungkin yang seperti itu boleh-boleh saja, ya, dan tidak termasuk bentuk dari tasyabuh yang dilarang. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ada sudah habis. Kalau tidak ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, masih ada teman-teman? Kalau tidak ada, Ustadz, mungkin kalau boleh ada kata penutup dari pertemuan hari ini, dan mohon kepada Ustadz juga untuk menutupnya. Jazakumullahu khairan. Wa'iyyakum. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah mengambil beberapa persoalan penting dari mukaddimah ilmu seputar puasa di bulan Ramadan. Insya Allah itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita, dan tentunya saya tahu bahwa masalah ini mungkin sudah banyak berulang, tapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Dan juga ya adalah baik bagi seorang muslim untuk mengulang-ulang ilmu ya terkait dengan apa yang akan dihadapi dari ibadah yang akan datang. Dan kedepannya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, ya Allah Azza wa Jalla panjangkan usia kita, panjangkan rezeki kita, panjangkan umur kita. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan yang agung ini dengan ilmu yang lebih siap, ya, mental yang lebih siap, keimanan yang juga lebih kokoh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.